Saya, Thomas Lois Prayogo Saryono, NPM 20025010166. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesuburan tanah berkapur. Tetapi, sebelum melanjutkan topik kesuburan tanah berkapur, perlu kita ketahui tentang kesuburan tanah terlebih dahulu. Menurut Nier 2019, kesuburan tanah adalah suatu kemampuan tanah yang mudah di dalam pengelolaannya serta memiliki kandungan unsur hara yang baik sehingga mampu menunjang kehidupan tanaman secara tercukupi. Sedangkan menurut 2019, sebuah tanah sendiri dapat dikatakan subur jika mempunyai bahan organik yang merupakan sumber utama bagi berlangsungnya hidup tanaman. Kemudian, terdapatnya aktivitas organisme daur hara, baik berupa bakteri maupun cendawan yang berfungsi sebagai dekomposer. Selain itu, juga bisa terdapat cacing yang merupakan hewan pembantu di dalam tanah, yaitu membantu di dalam drainase dan aerasi pada tanah. Kemudian, tanah yang subur sendiri secara umum juga mampu menumbuhkan atau membentuk suatu vegetasi, di mana tanah yang subur akan bisa membentuk suatu vegetasi yang terdiri dari beberapa tumbuhan yang tumbuh dengan baik. Akan tetapi, dari hal di atas, tidak semua tanah sendiri yang dapat dikatakan subur. Seperti contohnya adalah tanah berkapur. Kesuburan tanah berkapur. Pada tanah berkapur sendiri adalah tanah yang digolongkan begitu tidak terlalu subur untuk ditanami komoditas pertanian. Hal ini dikarenakan sedikitnya bahan organik serta tingginya kandungan Ca atau kalsium dan CaCO3 atau kalsium karbonat di dalam tanah kapur. Perlu kita ketahui, secara terbentuknya tanah berkapur sendiri adalah berasal dari sedimentasi perairan dangkal atau laut yang kemudian terangkat ke atas oleh akibat adanya gaya eksogen bumi. Melalui kandungan Ca atau kalsium yang tinggi pada tanah berkapur, hal ini menjadikan tanah berkapur kurang begitu subur. Sebab tanah berkapur akan memiliki pH yang tergolong basa. Selain itu, unsur Ca sendiri juga akan mengikat unsur mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, yang berakibat pada tanaman tidak akan mendapatkannya. Beberapa unsur mineral yang pada tanah berkapur yang terikat oleh unsur Ca atau kalsium, yaitu unsur P atau fosfor, kemudian Fe, besi atau zat besi, Mn, mangan, dan Cu, tembaga. Melalui unsur-unsur yang terikat oleh Ca pada tanah berkapur seperti fosfor, besi, mangan, tembaga akan mengakibatkan tanaman yang tumbuh di daerah berkapur atau tanah yang berkapur mengalami pertumbuhan yang melambat dan kemudian layu atau mati akibat kekurangan beberapa nutrisi yang tidak ditemukan pada tanah berkapur. Selain memiliki kandungan Ca atau kalsium yang tinggi, tanah berkapur juga memiliki porositas yang tinggi. Sehingga
ketersediaan air di dalam tanah kapur kurang memadai atau terbatas. Melalui porositas yang tinggi, seperti tanah akan mengalami kehilangan air diakibatkan air yang jatuh ke dalam tanah akan terus merepes ke bawah. Hal ini karena besarnya lubang porositas akan mempengaruhi laju air dan pengaruh gravitasi. Selain hal itu juga, tanah berkapur sangat mudah mengalami erosi ketika hujan, yang berakibat pada bahan organik pada atas tanah berkapur yang tidak ditumbuhi oleh tanaman kadangkali akan hanyut terbawa air. Berikut adalah salah contoh vegetasi tanah berkapur di dalam 2 musim. Pada musim penghujan, biasanya tanah berkapur akan begitu hijau, di mana beberapa tanaman akan mendapat suplai air dari bagian atas bahan organik tanah berkapur. Sedangkan akibat porositas yang tinggi pada musim kemarau di tanah berkapur akan menyebabkan kelangkaannya air pada tanah berkapur. Hal ini berakibat pada keringnya beberapa tanaman yang tumbuh pada tanah berkapur. Melalui kesuburan tanah berkapur yang rendah dan minimnya air, seringkali menjadi permasalahan bagi usaha pertanian di daerah kapur. Untuk menangani masalah kesuburan tanah berkapur sendiri, biasanya dapat dilakukan dengan penurunan pH tanah terlebih dahulu dengan menggunakan unsur es atau sulfur atau belerang yang ditaburkan dalam bentuk bubuk pada tanah kapur. Selain itu juga, bisa juga penambahan pupuk kandang atau pupuk organik kepada tanah kapur. Selain penambahan unsur belerang dan unsur seperti bahan organik pupuk kandang, jika tanah berkapur adalah bekas tambang, maka dapat dilakukan secara reklamasi, di mana tanah bekas tambang, terutama tanah tambang berkapur, akan direklamasi menjadi ruang terbuka hijau. Sekian, bila ada salah kata dan kesalahan di dalam pengucapan kalimat, saya atas nama pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.